buka Umi Reni yuk. Umi Novida saja. Umi Novida yang buka. Oh iya. Baik, assalamualaikum. Mohon izin Ustazah, dibuka Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, awalan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alna Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah. Karena jika bukan karena Allah, mustahil kita ada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Sehingga kita berusaha berkumpul pada hari Sabtu yang penuh berkah bermulajamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi semua kegiatan ini. Amin Allahumma ya amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Baiklah, tengah-tengah kita sudah hadir Ustazah Oktaviani. Apa kabar Ustazah Ummahat Fillah? Sehat, alhamdulillah. Semoga umat semua sehat ya. Insyaallah. Baiklah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, mari kita buka majelis kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah tafadholi maskura. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Malam ini kita masih dipertemukan ya dalam majelis ilmu. Semangat baru setelah Ramadan ya, mudah-mudahan semangatnya masih terjaga ya hingga Syawal ya dan seterusnya insya Allah ya. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Selama Ramadan istirahat nggak belajarnya? Istirahat. Ya, belajar. Banyak tilawah ya, banyak tilawah, memperbanyak sholat ya, sholat malam, alhamdulillah ya. Semoga semangat Ramadan tetap terjaga ya sampai di Syawal, sampai di bulan berikutnya insya Allah ya, bisa lebih memperbaiki hari-hari kita ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai saja materi kita. Pada kitab Musawwar itu kita masih membahas tentang makharijul huruf ya, makhraj huruf.
Kalau yang terakhir itu kita masih al-halqu, masih di tenggorokan, yang sudah selesai. Sekarang hari ini kita akan masuk pada makhraj huruf kaf, ya, makhraj kaf. Qaf ya, makhraj qaf ya, ini ya. Halaman 43 pada kitab Musawwar ya, Iya. Nah, kemarin kita membahas tentang huruf-huruf yang terletak pada tenggorokan. Kita mau sedikit ya sebelum kita pindah pada apa namanya huruf yang lainnya. Kita akan coba ingat-ingat dulu kalau huruf-huruf yang terletak pada al-halqu itu ada berapa bagian? 3. 3 bagian. Ayo dijelaskan 3 bagian itu di mana saja? Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian atas. Sekarang yang lain, coba sebutkan huruf apa saja pembagiannya. Ya, tenggorokan bawah tuh ha dan hamzah. A sama H. Bukan A sama H. Tapi Hamzah dan H. ya, Masya Allah. Hamzah. Kalau A udah dipasih harokat ya Ustazah. Iya, kan kita sedang yang ditanya huruf apa saja kah? Oh, Nah, gitu Ustazah ya. lanjut. Pada tengah tenggorokan. Ain dan Ain dan H. Dan H. Yo, yang bagian atas. Kho dan Oi. Ghain. Ya, ingat-ingat ya. Sambil diingat-ingat, jangan lupa banyak-banyak mempraktekkan pengucapannya ya. Sambil dirasa-rasakan letaknya gitu ya. Sekarang kita coba satu-satu juga pasti banyak yang salah saja. kita mau ulang lagi nih makhrajnya. Tapi nggak apa-apa, kita harus banyak-banyak latihan ya, huruf-huruf tenggorokan. Nanti kita ini masih banyak huruf-huruf yang pengucapannya itu memang sangat sulit. Terutama huruf qad ya nanti ya. Iya Ustazah, pelan-pelan aja Ustazah, dimutkinkan dulu, dimutkinkan. Satu tempat ini dimutkinkan. Kalau gitu kita ini mau bahas al-halqu ini mau diulang lagi nih kalau mau sampai mutkin nih. Gimana, mau diulang lagi apa mau terus lanjut? Al-halqu ini 2 kali, Jadi kita coba lanjut saja. 2 kali pertemuan. Kita masuk kepada huruf qaf ya. Kita akan masuk kepada alisan ya, huruf-huruf yang terletak pada alisan. Yang pertama itu kita lihat ya, ada huruf qaf. Umahat, jadi jangan lupa sandingkan mushaf ya. Nanti kalau kita akan praktek, saya akan minta tolong misalnya pada surat apa gitu ya. Jadi mushafnya jangan lupa disandingkan. Coba dilihat pada makhraj qaf tuh di situ ada keterangan bagian pangkal lidah dengan daging langit-langit mulut bagian mulut. Nah, itu harus bertemu ya. Bertemunya gitu ya. Pangkal lidah dengan daging langit-langit yang lembut. Ya, yang lunak. Ya, yang lunak ya. Coba. Umahat praktekkan. Ak-o. Masya Allah. Jadi jangan sampai ada hamsnya ya, ada udara misalnya ak gitu ya. Seringnya kesalahan yang sering terjadi itu pengucapan huruf qaf itu tidak bersih gitu ya seringnya ya. Ak-o. Ak-o. Coba kita bacanya
diberi harokat, fathah, kasroh, dhammah, lalu disukunkan ya. Jadi mulai dari o, ikuti. Iku. O. Ako. Kita coba praktek ya. Sudah dikasih penomoran ini tadi, silahkan. Dari yang nomor 1, coba diberi harokat, fathah, kasroh, dhammah, lalu sukun. Ya, sekali lagi. Masya Allah. Selanjutnya. Mbak Sarah. Kalau misalnya tidak ada yang siap saja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi yang siap saja langsung urutan berikutnya gitu ya. Ako. Yang dhammah coba Ya, sekali lagi. Ako. Masya Allah. Selanjutnya. Nomor 5. Ya. Ako. Jangan ako ya, tapi ako. Ako. Ya. Hati-hati pada huruf pengucapan huruf qalqalah itu qaf itu salah satu dari huruf qalqalah tidak diakhiri dengan huruf hamzah seperti ako gitu ya, tapi ako. Iya, selanjutnya Masya Allah. 6, nomor 6. Ako. Ako, lanjut. 7. Ako. Ya, Masya Allah. Terus. Nyiram lah. Nomor 8. Umi Ehan. Miram lah. Umi Mana Ehan ya? kali ya. Ada. Ya, Lanjut. saya. Kakiku ako. Sekali lagi. Kakiku ako. Masih kurang ke atas sedikit lagi. Masih mendekati kurang menyentuh langit-langit atas yang lunak ya Ustazah. Iya, yang paling atas ya. Jadi kalau tadi itu sepertinya masih agak turun, seperti mendekati kaf gitu ya. Coba naik lagi ke atas, pertemukan dengan bagian langit-langit yang lunak ya, yang lembut gitu ya. Baik. Kakiku ako. Ya, masih kurang ke atas. Koko. Jadi lidahnya nempel ya Ustazah. Kakiku ako. Jadi kalau mau latihan coba dari sukun ya. Nah, pada saat sukun itu terasa makhrajnya itu terasa, dia menempelnya terasa. Tapi kalau misalnya kita kasih harokat fathah kasroh dhammah dia akan menjauh nih. Tapi kalau kita sukunkan dia mendekat, makhrajnya bisa kita rasakan. Nempel, ya. Dia menempelnya waktu dia sukun. Ako. Iya. Kakiku ako. Bukan ka, tapi ko.
Oke. Ako. Iya, hurufnya kof ya. Kokiku ako. Nah, Kokiku ako. ya, nanti mesti harus banyak latihan lagi ya. Baik. Naik sedikit lagi ya. Ya. Selanjutnya. Kokiku ako. Saya saja. Kokiku ako. Sekali lagi yang sukun coba. Ako. Ako. Ulangi sekali lagi. Ako. Dari Fathah. Ako. Kokiku ako. Ya, nah selanjutnya. Kokiku ako. Sekali lagi, lebih jelas. Kokiku ako. Ya, lanjutnya. Kelas? Masih ada? Masih saja. Oh ya, lanjut. Berarti nomor 11 saja. Nomor 12 Ustazah. Silahkan, tafadholi. Baik. Nomor 11 belum. Kokiku ako. Sekali lagi. Baik Ustazah. Kokiku ako. Masya Allah. Selanjutnya. Saya ada Ustazah. Tafadholi, silakan. Kokiku ako. Ya. Terus. Enggak Ustazah? Selanjutnya. Oh, selanjutnya nomor 4. Tunggu dipanggil ya, ingat nomornya masing-masing. Nah, diingat ya nomornya ya. Jangan Ustazah nunggu-nunggu. Kalau tidak ada dilanjut aja boleh. 14 sudah terakhir itu nomor terakhir. Sampai 14 aja. Sampai 14 aja. Ya, kelas Ustazah. Sekarang kita Umum belum loh. belum membaca, terus pokoknya selesai, lanjut gitu ya. Jadi semuanya fokus kata Ustazah gitu. Jadi tidak dipanggil nomor-nomornya, langsung lanjut gitu. Nah, kalau misalnya ada yang menyimak, kasih kode menyimak ya. Jadi nggak ditunggu-tunggu gitu ya. Udah cuma 14 orang. Baik, 14 nomor. Baik, sekarang kalau kelas ya kita lanjut. Buka surat Al-Qamar ayat 1. Al-Qamar, Ustazah. Ayat 1. Al-Qamar ayat apa, halaman berapa ya? Kalau di Mushaf halamannya 528. Al-Qamar surat 54 ya. Ayat 1. Ini dari Ta'ud dulu Ustazah. Dari Ta'ud boleh, dari Ta'ud dulu. Habis Ta'ud langsung baca ya. Jadi coba saya baca satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saja katanya baca dulu. Bentar saya baca dulu satu kali ya. Maaf. Minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Perhatikan ada 3 huruf qaf yang harus diucapkan dengan jelas ya. 6, lanjutkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamaru. Masya Allah. Udah bagus pengucapan huruf qaf, Aksanti. Selanjutnya. Ayo ingat nomor masing-masing. Oh, Mbak Sarah nggak ada, lewati nomor 4. Iya. Ayat sambung ya. Lanjut ayat 2 kita. Surat. Iya, surat apa ini? Al-Qamar ayat 1. Oh. Cuma ayat 1 apa lanjut ayat 2 saja? Ah, satu aja. Ayat 1 aja. Itu ada Halaman berapa? 528. Ya, Ya, halaman berapa? 528. 528. Oh ya, ini 5. Apaan ya? Tadi ke kamar mandi. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Masya Allah. Lanjut. Bagus. Huruf qaf. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Masya Allah. Lanjut. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Oh, di wan syaqqal qamar. Qafnya lagi. Wa syaqqal qamar. Belum, masih sakol, masih mendekati kaf. Naikkan sedikit, temukan dengan langit-langit yang lembut. Diulangi dari awal ya? Boleh. Iya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, masih harus latihan lagi ya, pengucapan makhraj qaf ya. Kurang naik sedikit. Masih dekat-dekat kaf itu, masih kurang atas sedikit. Kurang atas ya. Banyak latihan lagi. Ya, selanjutnya. Iya, baik. Sama saja, lewatkan dulu sebentar saja. Iya. Miramlah. Iqtarabas sa'atu wa syaqqal qamar. Oh, pelan-pelan yuk. Kecepatannya saya ya. Iqtarabas bisa pelan-pelan ya. Iqtarabas Dilihat setelah ba dan usta batis. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal syaqqal. Ya, saya salah. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, kalau ada tasydid berarti qafnya dibaca 2 kali. Syaqqal Qamar gitu ya. Nanti latihan lagi ya pengucapan makhraj qaf ya, banyak-banyak latihan. Selanjutnya. Iqtarabatis sa'atu wa iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Coba lebih tenang ya supaya pengucapan hurufnya juga terbaca ya. Belum bisa saja. Ya, boleh. Wal syaqqal qamar. Iya. Qamar. Masya Allah. Ya, banyak-banyak latihan lagi ya, saja baik.
Ya, selanjutnya. 7, 8. 9 saya. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Masya Allah. Selanjutnya. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Iya. Terus berikutnya. Kanan saudara. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Masya Allah. Lanjut. Novida Ustazah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Masya Allah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Masya Allah. Lanjut. Ya Ustazah. Lanjut. Kelas Ustazah. Masya Allah. Kelas ya. Jadi tadi masih ada? Ya. Izin ya Ustazah. Pakai tahu Ustazah. Boleh pakai, boleh langsung. Silakan. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, tapi jangan karena konsentrasi pada qaf lalu mengabaikan huruf yang lainnya. Hati-hati pengucapan sin tadi dan shin itu sin titik sin yang tidak ada titik dan sin yang titiknya 3 itu masih hampir sama tadi pengucapan. Ulang lagi saja. Boleh. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Masya Allah. Ya. Jadi Umat, banyak latihan ya, tidak hanya apa huruf yang sedang kita pelajari, tapi nanti coba diulang-ulang supaya apa namanya kita jadi lentur ya pengucapan hurufnya ya. Kalau tadi masih ada yang belum tepat, makrotnya latihan lagi, coba dirasa-rasakan lagi. Mungkin lebih mudah kalau misalnya dari sukun ya, karena pada saat sukun disitulah letak mahrotnya lebih terasa ya. Kalau misalnya dia diberi harokat, dia lebih menjauh ya. Tapi kalau dia disukunkan, maka dia mendekat. Yuk lanjut, kita buka halaman 44 di situ. Selanjutnya ada makhraj kaf. Sebentar ya. Kita lihat. Di situ ada makhraj huruf kaf. Di mana dia bagian pangkal lidah dengan langit-langit mulut bagian. Pangkal lidah dengan langit-langit mulut di bagian daging Keras. Bagian yang ya, bagian tadi itu maksudnya tidak hanya di bagian yang keras saja, tulang bagian keras, tapi juga dia ada di bagian daging yang lembut juga serta yang keras gitu ya. Nah, letak pangkal lidahnya itu pangkal lidah lebih bawah gitu ya. Pangkal lidahnya lebih bawah daripada huruf qaf ya. Jadi setelah qaf, pangkal lidahnya atas, turun sedikit lebih bawah, jadi ketemu makhraj kaf ya, kaf ya. Huruf kaf lebih bawah pangkal lidahnya daripada huruf qaf. Huruf qaf itu pangkal lidah atas ya, tapi kalau kaf pangkal lidahnya turun sedikit ya. Dan bertemunya pun berbeda ya. Kalau misalnya qaf itu hanya pada langit-langit yang lembut saja, tapi kalau kaf dia juga bertemu dengan lebih ke arah langit-langit yang keras. Pangkal lidahnya pun lebih ke bawah daripada pengucapan huruf
makhraj qaf. Kita coba ya. Qaf kita kasih harokat fathah kasroh dhammah, lalu kita sukunkan ya. Ka, ikuti. Ki, ku, Ak. ya. Pada saat sukun nanti kita akan belajar ya, dia ada yang namanya itu nanti sifat huruf ya. Nanti kita akan belajar itu, nanti akan ada yang namanya sifat huruf. Itu di situ ada huruf kaf itu yang sifatnya itu namanya hams ya, lebih menonjol. Hams itu artinya ini apa namanya, pengucapan huruf itu yang disertai dengan mengalirnya udara ya, mengalirnya nafas gitu ya. Ak gitu ya, ak gitu ya. Jadi ka, ki, ku, ya. Ki, ku, ak. Ya, kita coba satu-satu. Lanjutkan. Kaki, ku, ak. Masya Allah. Lanjut. Kaki, ku, ak. Ak tidak hanya berhenti pada ak, tapi dikasih ham. Alirkan udara. Ak. 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 Ya. Nah. Lanjut. Bunda Wardah. Kaki, ku, ak. Ya. Lanjutnya, insya Allah Asanti. Kaki, ku, ak. Ya, terus. Kaki, ku, ak. Nah, ak. Sekali lagi. Kaki, ku, ak. Ya, lanjut. Kaki, ku, ak. Ya, terus lanjut. Kakiku ak. Ya, Masya Allah. Lanjut. Ahsan. Kakiku ak. Ahsanti. Lanjut. Kakiku ak. Ya, kakiku ak. Terus. Kakiku ak. Lanjut. Yuti Fitria. Yuti Fitria. Masih di mute. Enggak ada Uti Fitria. Lanjut. Kelas saja. Kelas, Masya Allah. Sekarang kita mau buka coba mushaf surat Al-Insyirah ya. Al-Insyirah ayat keempat. Buka halamannya 596. Ayat keempat Al-Insyirah atau As-Sarf ya. Wa rafa'na laka dzikraka. Kafnya dibaca ya, jangan disukunkan ya. Kaf yang di ujung. Ayat keempat. Wa rafa'na laka dzikraka. Ustaz saja halaman berapa saja? 596. 596. Ya, saja. Bagian bawah ya. Semua baca. Ya. Ya. Coba dibaca. Wa rafa'na laka dzikraka. Masya Allah. Lanjut. Bunda Wardah. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Boleh. Dzikrok. Nah, kalau dia sukun dikasih hams ya. Kasih hams. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, Masya Allah. Santi. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikraka. Iya, ahsan. Selanjutnya.
Bang saja halaman berapa ya? 596. 596. Ya. Lewat dulu Ayat saja. ayat Lewatkan dulu. pertamanya nashrah laka sadrak ya, ayat pertamanya ya. Lewat dulu. Ustazah lewatkan dulu saja. Ya, kalau gitu. Warofa'na laka zikra. Udah hati-hati bacanya, jangan salah, pelan-pelan. Warofa'na laka zikra. Ya. Warofa'na laka zikroka. Gitu. Ya, pelan-pelan ya. Nanti banyak latihan ya. Warofa'na laka zikroka. Iya, Insya Allah. Banyak latihan lagi ya, nanti ya pengucapannya. Ya, terus cepat ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi banyak latihan ya. Laka zikroka. Laka. Coba lihat tulisannya. Wa rafa'na laka dikrak. Ya. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, laka dik. Terus. Wa rafa'na laka dzikraka. Terus. Wa rafa'na laka zikraka. Putih Fitri ya. Lagi sibuk kali. Kholas Ustazah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk pada makhraj huruf jim. Ya. Huruf jim itu lidahnya ada pada bagian tengah ya. Dari bagian tengah lidah itu bertemu dengan langit-langit bagian tengah juga ya. Jadi dia dari di situ keterangannya dari tengah lidah dengan bagian paling atas pada tengah langit-langit mulut ya, atau singkatnya mungkin kita lebih mudah memahaminya kalau tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ya, itu bagian dari tengah lidah. Ada yang sudah pernah belajar, ada berapa huruf yang terdapat 3 pada tengah Tiga. lidah? Tiga. Jim, sin, ya. Ya. Jim, 3 huruf itu berarti jim, shin, ya. bukan sin ya, tapi shin, Shin, ya. Shin, Ya. jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Sekarang di situ jim, keluar. ya. Ya, kalau jim, kita coba pengucapan jim, kita beri harokat. Ja. Ikuti. Ja. Ja. Ji. Ju. Aj. Ya. Sekali lagi. Ja. Hati-hati ya, tidak aja ya pada pengucapan qalqalah. Memang sudah masuk pada kesalahan yang banyak sekali terjadi. Apabila pengucapan qalqalah itu sering sekali diakhiri dengan huruf hamzah ya. Je gitu ya. Nah, jadi kita mesti hati-hati. Aja, tidak aja. Tidak aja. Tapi aja. Iya, aja. Yuk, coba dibaca satu-satu.
Jadi ju aja. Ya, Masya Allah. Lanjut. Dawadah. Oh. Jadi ju aja. Ya, jadi ju aja. Terus. Jadi ju aja. Hati-hati dengan aja. 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 Ya, aja. Apa tadi? Ja. Remi ya? Iya. Ya. Ja. Jadi ju aja. Ya, jadi ju aja. Terus. Jadi ju aja. Masya Allah, Hasan. Jadi Sekarang. Jadi ju aja. Sekali Sekarang lagi. Sekali lagi. Aji. Sudah belum? Jadi ju jade. Huruf jim kalau kita beri harokat bukan jadi aja tapi ja Ji ja ji ju ada. iya. Masya Allah. Selanjutnya Uti Eha. Ya. Tadi Ya. udah. Oh sudah. Uti Sudah. Asya. jadi ju aja. Masya Allah. Lanjut. Jadi ju aja. Ya. Terus. Jadi ju aja. Ya. Hasan. Ya, Uti Fitri ya. Khalas Ustazah. Masya Allah. Nanti ya kita praktekkan. Nanti sekarang kita lanjut dulu pada makhraj shin ya. Setelah tadi kan halaman 44, kita masuk kepada halaman 45. Kita buka halaman. Iya. 45. Ya, 45. 5. Lihat 45 itu shin ya. Iya. Kalau maksudnya itu sama, tapi nanti kita akan melihat perbedaannya kalau kita sudah masuk kepada sifat-sifat huruf ya, Kalau makhraj itu tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulut atas bagian tengah juga. Tapi sebenarnya nanti kita bisa merasakan bahwa sebenarnya tekanan huruf pada saat kita mengucapkannya dengan sukun itu agak berbeda ya, Tekanannya itu sisinya itu agak berbeda. Nanti kita coba prakteknya. Jadi kalau shin itu sya. Coba ikuti. Sya. Sya. Shi. Shu. Shu. Ash. Ash. Coba satu-satu praktekkan pelan-pelan. Sha, shi, shu, ash. Ya, Bunda Wardah. Oh, itu kepental. Bunda Wardah. Kepental. Iya, udah masuk lagi. Uti Edah dulu. Sya, shi, shu, ash. Masya Allah. Asanti selanjutnya. Bunda Wardah. Sya, shi, shu, ash. Jangan sampai ash. Ya, Ash.
Ya. Sha, shi, shu, ash. Ya, jadi sukunnya kita alirkan namun tidak kita pantulkan. Ya, jadi kalau Pantulkan. Ya. asya jadinya kita pantulkan. Nah, Masya Allah, selanjutnya. Shi, shu, ash. Ya, selanjutnya. Sha, shi, shu, ash. Ash. Sa, si, su, ash. Lanjut. Sa, si, su, ash. Ya. Lanjut. Sha, shi, su, ash. Sha, shi, shu, ash. Ya, sha, shi, shu, ash. Terus. Sha, shi, shu, ash. Santi. Terus. Selanjutnya. Fitria. Kholas Ustazah. Kelas, Masya Allah. Lihat setelah makhraj huruf shin itu selanjutnya tadi kan ada 3 ya. Yang terakhir itu dari 3 bagian itu. Ada huruf ya. Di sini tertulis ya bukan mad. Kenapa dengan ya bukan mad? Kalau ya mad masuknya pada makhraj apa? Mulut. Al-jauh. Al-jauh. Kan. Jadi ya madiyah maksudnya masuknya pada makhraj kelompok huruf al-jauh ya. Al-jauh itu semua huruf mad ya. Jadi ya mad itu masuk pada al-jauh. Jadi di sini makhraj ya yang tergolong pada satu makhraj kelompok dengan jim, shin dan ya itu untuk ya yang bukan mad ya. Dia sama maksudnya. Kita coba praktekkan. Ya, Ya. Ji, Tu, Yu. Ai. Nah, terasa ya tekanan pada lidahnya itu dia memang bagian tengah, tapi bagian tengahnya itu di bagian pinggir ya, terasa ya. Ya. Coba satu-satu, silahkan. Ya, yi, yu, ai. Ya, Masya Allah. Santi. Selanjutnya. Ya, yi, yu, ai. Ya. Ya, yi, yu, ai. Selanjutnya. Ya, yi, yu, ai. Ya. Ya, yi, yu, ai. Kecepatan. Ya, yi, yu, yai. Bukan ya. Ai. Ya, ya, yi, yu, ai gitu. Ya, selanjutnya. Saya saja. Ya, yi, yu, ai. Ya. Ya, yi, yu, ai. Masya Allah. Santi. Ya, yi, yu, ai. Terus. Ya, yi, yu, ai. Masya Allah. Santi. Ya, yi, yu, ai. Ya. Terus. Kholas. Kelas. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau coba masuk pada potongan ayat ya. Bentar. Sini ada. Jim, ya.
Coba dilihat. Bagian bawah ya. Di situ ada apa itu? Halaman berapa? Itu sudah ada di bawah. Sudah saya share screen. Iya, karena najainahu ya. Ya, karena buru. Coba diikutin ya. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Najainahu wa ahlahu ajma'in. Lamur. Ya, lanjut ya. Wan nasyirati nasyra. Wan nasyirati nasyra. Ya, sekarang contoh huruf ya. Nasro. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba baca satu-satu, 3 baris ya. Pelan-pelan. Coba praktekkan pengucapan jim, shin, dan huruf. Ya, perlahan ya. Jelas nggak itu? Jelas. Ya. Apa Poli? Silakan. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Nah, jimnya yang sukun coba. Aja. Gimana saya? Qalqalah jimnya ulangi sekali lagi. Ulang dari awal boleh? Iya, Pak. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Masya Allah. Selanjutnya. Oh, bukan selanjutnya. Baca baris kedua dulu. Dan baris ketiga. Wan nasyirati nasra. Masya Allah. Selanjutnya. Yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Ahsan, Ci. Selanjutnya. Saya ya. Tidak. Iya. Ya, Bunda. Wa najjainahu wa ahlahu ajma'in. Diulang Ustazah. Lanjut Wan nasyirati nashra. Masya Allah. Yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Yang kedua. Wan nasyirati nashra. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Selanjutnya saya saja. Ya, tetap boleh. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Ya. Yang kedua. Wan nasyirati nashra. Pelan-pelan. Nanya dikasih panjang 2 harokat. Mat ya. Mat tobi'i ya. Nanya. Wan nasyirati nashra. Selanjutnya. Yang ketiga.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut saja. Fanajjainahu wa ahlahu ajmain. Oh, pelan-pelan, tidak hati-hati. Oh, Ajmain. Azmain. Kalau Nah, fanajjainahu wa ahlahu ajmain. Oh ya. Ajmain. Hamzah. Di situ ada ya sebelumnya ya, berarti panjang. Ajmain. Saya ulang lagi saja. Fanajjainahu wa ahlahu ajmain. Kurang ya Ustaz. Ya, jadi kurang kol-kolahnya ya. Jangan Ajmain. Ajmain ya. Baik. Terus yang kedua. Ya, yang kedua lanjut. Baik. Ya. Nun bertasdid. Gini, khusus huruf nun dan mim yang bertasdid, gunnahnya kita tahan dulu. Gitu ya. Ya, baik. Wan nasiratin nasra. Ya, ayo dia. Nasiratin nasra. Jangan, tapi wan nasyirati nashra. Wan nasirati nasra. Nah, terus lanjut. Ketiga. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Hati-hati, tidak mat, jadi tidak boleh panjang. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Ya, nanti banyak latihan ya. Ya, baik. Makasih, jadi kira saja. Silahkan lanjut. Berarti ya. Siapa sajalah kalau gitu, nggak usah tunggu siapa-siapa gitu. Langsung aja boleh. Kesian sajahnya. Asya boleh Asya. Asya ya Ustazah. Asya ya. Boleh. Najainahu wa ahlahu ajma'in. Ya, hati-hati karena huruf jim sukun itu sebelumnya fathah, kadangkala jim itu jadi terbacanya gini, ajma'in gitu. Ajma'in, tidak ajma'in tapi aj. Aj. Ya. Ajma'in. Coba sekali lagi yuk. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Selanjutnya yang kedua. Wan nasyirati nashra. Selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Saya Ustazah. Ya. Maaf tadi masih di mute ya. Ini baca. Ya. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Lanjut. Wan nasirati nasra.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut ya. Saya Ustazah. Tafadhali. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Oh, hati-hati. Ajma'in. Jangan Oh, sampai baik. Aja. Aja. Ya. Ya, saya ulang ya Ustazah. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Lanjut. Kedua. Wan nasyirati nashra. Santi, selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Santi. Masih ada? Saya saja. Tafadhali. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Ajma, jangan terlalu dekat, jangan ajma'in. Pelan-pelan. Baik. Yang itu kalau yang tasdid tidak dikolkolahkan, jangan bingung ya. Kalau yang tasdid tidak dikolkolahkan ya, kan dia tasdid itu artinya hurufnya dibaca 2. Iya. Jai. Jadi yang pertama huruf jim sukun, yang kedua huruf jim berharokat fathah. Fanajjai, tapi jangan dikolkolahkan. Baik. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Yang kedua. Wan nasyirati nashra. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Ustazah. Dia bertasdid, hati-hati kesalahannya itu seringnya iya gitu ya, tidak iya gitu ya. Iya. Langsung nabar ya. Ya, bertasdid. Wow, tasdid nabar. Iya, ada hentakan sedikit ya, ada meninggikan suara sedikit. Iya, Kak, bukan dipanjangin. Iya, Kak, bukan ya. Baik, coba Ustazah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Masih ada? Ya, bentar saya panggil lagi. Uti Fitria. Ya. Nah, ada. Ya, tafadhol dibaca. Balik. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Masya Allah. Asanti, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, terus sudah wan nasyirati nasra. Ayo pelan-pelan yuk. Nashro. Wan nasyiro. Pelan-pelan. Wan nasyirati nashra. Yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ada. Alhamdulillah. Kelas Ustazah. Alhamdulillah. Tuh, coba kita lihat perbedaannya.
Lihat perbedaannya, perbandingan tuh makhraj antara huruf jim, shin, serta huruf ya yang bukan mad itu, kalau dari gambarnya itu walaupun dia satu makhraj, tapi ternyata bentuknya berbeda ya. Ini bisa kita rasakan pengucapannya pada saat kita membacanya dengan cara sukun. Pada makhraj huruf jim itu tengah lidahnya lebih menempel ya. Lalu huruf shin agak merenggang dan pada huruf ya yang bukan mad itu jaraknya lebih renggang lagi ya. Jadi artinya huruf yang terletak pada satu makhraj pun itu tidak sama gitu ya sebenarnya ya. Nanti yang membedakan karena setiap huruf itu mempunyai sifat huruf gitu ya. Pada saat kita memberikan hak sifatnya kepada huruf-huruf itu, maka disitulah terlihat perbedaannya. Gitu ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di sini. Itu ada 3 gambar, hanya untuk membedakan saja pengucapannya, bentuknya akan seperti itu. Ya, paham ya, Ahmad? Tuh, dilihat ya bentuknya. Lalu kita akan coba masuk pada huruf qad. Ya, sebenarnya ini pengulangan. Umat sudah pada belajar ya, makhraj sudah semua belajar. Belum saja. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita ulang-ulang ya supaya kita lebih paham lagi. Jangan bosan-bosan ya, Umat ya. Coba enggak ya? Enggak usah. Coba dilihat itu pada pengucapan makhraj huruf qad itu tepi lidah yang bertemu dengan gigi geraham atas. Boleh 2 sisi lidah atau salah satunya juga. Nah, mana yang lebih memudahkan ummahat gitu ya. Tapi ini artinya yang paling sempurna itu kalau misalnya kita bisa menggunakan 2 sisi lidah. Kalau satunya pun tidak salah gitu ya, bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Iya. Di situ lihat lebih jelasnya lagi gambarnya itu makhraj huruf qad itu pada bagian atas dilihat ya. Ada area kuning itu area yang ditempelkannya lidah gitu ya. Tapi tanpa penekanan. Coba bisa kita rasakan. Ya. Nah, lalu ada area apa itu biru dongker ya itu ya. Itu area yang ditekan dan dirapatkan gitu ya saat pengucapannya. Kita coba pakai ada coba satu-satu. Bo, li, tu, au. Bo, di, du, ad. Ya, satu-satu ya, Umahat. Coba satu-satu. Dah. Iya. Do, di, du, al. Masya Allah. Lanjut. Jawarda. Ya. Do, di, du, al. Masya Allah. Asanti selanjutnya. Beda. Do, zi, du, ad. Nah, ini masih menggunakan ujung lidah rasanya bunyinya. Nah, seperti ini. Itu kesalahan yang sering terjadi memang. Kadang-kadang kita mengucapkannya dengan makhraj huruf dal gitu ya, dal gitu ya. Jadi do, di, du. Nah, itu dengan ujung
lidah ya. Ini Iya. tidak, tapi dengan tepi lidah. Dilihat bagian yang area-area di mana yang kita harus tempelkan lidah kita. Coba dilihat itu. Do. Gitu. Hamparkan lidahnya. Taruh di atas. Do. Di geraham Do. atas. Do. Ri. Do. Di. Du. Ad. Ya, hati-hati ya. Nanti kita banyak latihan lagi ya. Iya, Dengan Ustazah ini mentok di sini. Ya, mungkin ini masih PR ya, ini. Iya, Ustazah, saya di sini mentok. Ya, nanti latihan lagi. Coba Iya. kita pahami dulu bahwa kita akan menggunakan area tepi lidah. Tepi lidah Umi, sentuhkan pada gigi geraham, Boleh gigi geraham itu bagian dua sisinya, boleh dua tepinya, atau satu aja bagiannya. Yang tepi kanan atau tepi kiri boleh. Umi coba sentuhkan pada gigi geraham. Sentuhkan pada gigi geraham. Gitu. Do. Kalau do itu masih pakai ujung lidah, Bunyinya terdengarnya masih dengan ujung lidah. Ini saya di sini Ustazah nih dari dulu ini. Oh ya, nanti banyak-banyak latihan ya, Iya Ustazah, susah banget. Enggak, cuman masih disuruh ini sama Allah banyak latihan lagi. Iya. Iya Ustazah. Ya, jadi kesalahan sering terjadi. Biasanya nanti itu kita akan mengubahnya dengan bunyi huruf dal. Biasanya itu. Kalau Umi mendekati huruf dal pengucapannya yang saya dengar. Do itu pakai ujung lidah ya. Dal itu menggunakan lidah ya. Jadi harusnya kita tidak dengan ujung lidah, tapi kita gunakan tepinya, gitu ya, tepinya. Do. Sekali lagi Ustazah, sekali lagi. Boleh. Do, ri, du, ad. Masya Allah. Ya, nanti banyak-banyak latihan lagi ya, Selanjutnya. Ya, baik. Saja saya. Ya, apa lagi? Di, du, av. Ya, sekali lagi. Di, du, av. Ya, Masya Allah. Selanjutnya. Do, di, du, ad. Nah, itu kalau itu pakai huruf pakai makhraj dal karena Umi pada saat terakhir disukunkan dia mantul, ada gitu. Kalau bot kan huruf qalqalah ya, tidak memantul ya. Ulang lagi saja. Ya, boleh. Da, di, du, ad. Gitu. Kalau da itu hurufnya dal, kalau dal ya da, tapi kalau hurufnya bot tidak da, bunyinya bo. Oh iya, salah saya. Di, du, ade. Nah, ujungnya mantul. Hati-hati. Coba. Di, du, ad. Tapi masih kurang. Ini masih enggak, itu masih menggunakan ujung lidah, belum memakai tepinya ya. Belum memakai tepi. Ya, rasanya udah pakai tepi itu masih salah mungkin ya. Coba sekali lagi. Dengan gigi geraham ya. Tentukan dengan gigi geraham. Bo. Jadi ujung lidahnya diam saja ya Ustazah ya, jangan bergerak ya. Ya, betul. Jadi gini, pada saat makhrajnya itu tepi lidah, kita konsentrasi pada tepi lidah. Jadi jangan pikirkan tentang ujung lidah. Pikirkan tentang tepi lidah, kita akan memakai makhrajnya itu sekarang misalnya tepi lidah gitu ya. Kita itu hanya konsentrasi pada apa yang harus kita pertemukan. Misalnya tepi lidah ini bertemunya dengan gigi geraham atas. Nah, yuk konsentrasi pada tepinya saja. Oh ya, saya kurang naik rupanya. Di, du, ad. Ya, tapi tidak memantul ya, insyaallah. Salah juga, ya baik. Ya. Di, du, ad. Hati-hati ya, Jadi tidak
kok, tapi ya kok gitu saja ya. Nggak Oh, perlu akhiran hamzah ya, nggak do, tidak kok, tapi ya kok gitu ya. Iya baik. Ya. Ada gitu. Nah, tidak ada, hati-hati ditahan supaya tidak memantul seperti huruf ada. Yang ada gitu. Oh gitu. Ad. Ya. Masih salah saya naruh lidahnya. Iya. Baik, jadi kita harus saja. Iya. Terus saja. Banyak latihan ya. Iya. Do, di, du, al. Masya Allah, Santi. Alhamdulillah. Saya saja. Do, di, du, al. Masya Allah. Santi, selanjutnya. Nah, Uti Ulfa. Nggak ada. Uti Ulfa nggak ada. Saya saja. Do, di, du, al. Di. Ya, Santi, selanjutnya. Siti Fitria. Oh iya. Do, di, du, ad. Ya. Ya. Uti Ulfiyah mana? Uti. Ya. Ya. Udah baca Uti Fitria? Udah. Udah. Ustazah, holas Ustazah. Alhamdulillah. Ana belum, Umi. Iya, Mbak Sarah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Tafadholi Mbak Sarah. Huruf dot. Dodil, du, aldo. Tidak memantul ya. Dodil, du, al. Masya Allah, tahan supaya dia tidak memantul. Masya Allah, Asati. Masya Allah. Jadi itu ya, jadi gini. Pengucapan huruf dot ini terkenal paling susah ya, katanya gitu ya. Tapi kalau kita banyak-banyak berlatih, insya Allah enggak ya. Jadi dia itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika pengucapan huruf dot gitu ya. Salah satunya yaitu kita itu mengubahnya menjadi huruf dal, ya kan? Seringnya begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak konsentrasi pada makhrajnya, misalnya kita itu pikirkan tepi lidahnya itu, ya itu yang akan kita pergunakan untuk bertemu dengan gigi geraham atasnya. Jadi tidak perlu pikirkan ujung lidah gitu ya, lagi-lagi tidak perlu pikirkan ujung lidah. Kalau kita sudah mulai berpikir tentang ujung lidah, terjadilah kesalahan itu. Jadi hurufnya dal nantinya ya, huruf dal nanti yang bunyinya menjadi huruf dot gitu. Jadi gini, do, itu mahrotnya pada dal, cuman bacanya seperti huruf dot gitu ya. Ya. Banyak kesalahan yang sering terjadi itu mengubahnya itu seringnya juga kita seperti hurufnya lo ya, temennya to itu setelah to lo. Nah, itu kadang-kadang ke arah situ juga bunyi huruf dot itu ya, kesalahan juga itu. Seringnya juga dia mengubah menjadi huruf lo gitu ya. Kadang-kadang dia berubah juga mendekati huruf ko, kadang-kadang ko gitu ya. Atau kadang-kadang dia juga berubah menjadi huruf lam yang tebal, bunyinya itu terdengarnya gitu ya. Jadi ini memang dikatakan agak sedikit sulit terkenalnya karena dia itu kadang-kadang memang berubah, kita mendengarnya itu nanti menjadi huruf-huruf yang lain. Jadi seringnya itu dia berubah mendekati huruf dal, zo, to, dan lam yang dibaca tebal. Itu seringnya itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf dot. Ya, dot seringnya itu.
a, ad, 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 do, di, do. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak untuk makhraj dhad ini mungkin? Bingung ya karena kita butuh praktek ya ternyata kan. Jadinya memang harus banyak-banyak latihan pengucapan ya. Iya saja. Bentar, saya coba lihat. Kita coba lihat halaman 47 ya. Pada halaman 47 itu dijelaskan tentang areanya. Lidah yang difungsikan oleh huruf dhad itu. Supaya mungkin bisa lebih jelas bagian areanya itu. Di, do. Do. Umi kalau do itu pakai ujung lidah itu do itu ujung lidah. Tuh, itu pengucapan do itu giginya terbuka nggak saja? Do, giginya terbuka nggak ya? Do, di, do. Gigi yang tertutup itu seperti apa, Maksudnya renggang begitu, gigi antara gigi renggang gitu. Antara gigi dan lidahnya maksudnya, antara lidah gitu. Gigi bawah, gigi atas dengan gigi bawah itu agak terbuka begitu maksudnya. Oh iya dong, kan karena kan dia terhalang oleh lidah, Jadi lidah itu yang menghalangi antara gigi atas dan gigi bawah. Nah, waktu kita ucapkan gigi yang bagian bawah itu ada di bawah lidah yang sedang menuju ke gigi geraham atas. Coba dirasakan. Do. Karena dia itu sifatnya nanti ada sifat ya, masuk lagi pada sifat istilah tebal itu memang dia agak mengangkat pangkal lidah, do. Agak sakit ya tenggorokannya begitu ya karena do gitu ya. Do. Iya. Do. Coba dilihat tuh di bagian apa yang ada giginya itu ya bagian atas itu bisa dilihat area yang kuning itu area yang ditempelkan. Terus area yang hijau itu area yang ditekan. Bagian lidahnya itu lihat ya, bagian lidahnya itu di bagian kanan, bagian gigi geraham dan langit-langitnya itu di bagian kiri. Coba lihat. Bagian tepi pangkal lidah itu temukan tuh dengan gigi geraham itu enggak gigi geraham seutuhnya ya, dia itu bertemunya kita itu dengan bagian gigi gerahamnya itu bagian dalam ya. Coba dirasakan. Jadi area yang ditekan pada bagian hijau, kalau area yang kuning itu area yang hanya menempel saja, tidak perlu tekanan. Tekanannya ada pada gigi pada bagian hijau. Untuk menebalkannya itu dengan mengangkat pangkal lidah. Tapi ujung lidahnya kok ikut bergerak ya Ustazah? Iya, ujung lidah pasti bergerak karena kan kita sedang menggerakkan tepinya, ujungnya pasti ikut. Tapi jangan terlalu konsentrasi karena dia hanya menempel, tidak ada tekanan. Kalau dia menekan itu jadinya huruf dal. Do. Sukar. Tekanannya pada sisinya, tekanannya pada tepinya, tekanannya pada yang hijau, tekanannya di situ. Yang kuning hanya menempel. Jangan dikonsentrasikan pada yang kuning. Kalau konsentrasi pada yang kuning, maka terjadi tekanan pada bagian kuning, timbullah makhraj dal nantinya. Jadi tekanannya pada yang hijau. Tekan lagi pada yang hijau. Ri, du.
do gitu ya. Do bagian Do, do, ri, du, ad. ya. Terus harus hati-hati pada saat sukun karena sering sekali terjadi pantulan ya. Kalau nggak ditahan, au, gitu ya. Nah, cukup. Ada yang perlu dipertanyakan? Banyak-banyak latihan ya. Ya, Ustazah. Kita cukupkan dulu pada malam ini sampai dengan makhraj. Nanti banyak-banyak dilatih ya, banyak-banyak dilatih. Kalau kita sedang belajar makhraj, maka harus sering diucap-ucap gitu ya, harus sering diucapkan gitu ya. Iya, Sambil dipahami gitu bahwa oh ini letaknya itu di sini gitu. Terus coba latihan ya. Baik, Ustazah. Tuh. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sudah malam ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, Ustazah. Silahkan ditutup. Ya, alhamdulillah telah selesai kita belajar. Semoga kita dapat berlatih dan melatihnya terus. Semoga ilmunya bermanfaat kemudian hari. Jazakallahu khairan Ustazah Oktaviani atas ilmunya dan bimbingannya. Marilah kita tutup majelis malam ini dengan melafazkan hamdalah dan suratul majlis, kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya, maaf lahir batin. Ya. Bismillah, sahabat. Ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya apabila ada kesalahan ya. Kesalahan dari Ana ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, banyak-banyak latih. Semoga kami ya. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar. Nah, izin live ya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya. Util Wirifda, tafadholi tutup. Iya, baik Om. Jazakallahu khairan. Iya. Sama-sama.